program acara Through the Bible. Pagi hari ini Anda bersama dengan saya, Dr. Suwento Liao dan istri Lilin. Bersama-sama kita akan mempelajari Alkitab. Dan hari ini, puji syukur kepada Tuhan, kita akan memulai surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Surat Galatia. Nah, sebelum membaca dan membahasnya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mohon berkat-Mu, mohon pimpinan-Mu. Karena kami tahu apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus itu adalah apa yang Engkau berikan kepadanya, apa yang Engkau inspirasikan. Oleh sebab itu kami tahu hanya oleh berkat-Mu lah kami bisa memahami semua itu dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, karena kita baru mulai di Galatia, maka kita akan membahas sedikit introduction-nya. Ini surat kepada jemaat di Galatia oleh Rasul Paulus, dari Paulus, ya, seorang rasul, ya, bukan karena manusia, dan seterusnya. Tidak pernah ada pihak yang meragukan bahwa ini adalah tulisan Rasul Paulus. Sekalipun banyak surat Paulus coba diutak-atik, tetapi khusus surat 1 ini hampir tidak ada yang meragukan, karena khas Rasul Paulus dan semua persoalan yang ditulis dan diargumentasikan di dalamnya itu betul-betul, ya, memberikan petunjuk bahwa Rasul Paulus lah benar adalah penulisnya. Kemudian mengenai tahun penulisan, ya, tahun penulisan ini ada banyak teori, tetapi karena di pasal 2 ada menyinggung tentang persidangan di Yerusalem yang di Kisah Rasul pasal 15, itu maka karena persidangannya sekitar 48-47 AD, maka surat ini di atas tahun 50, ya, di atas tahun 50. Kemudian ada indikator waktu lagi, yaitu pada saat sesudah Petrus pernah ke Antioquia, ya, di mana di situ Rasul Paulus ada berkata bahwa dia sempat, ya, selisih pendapat dengan Petrus waktu itu. Nah, itu juga berarti sesudah persidangan Yerusalem, Petrus diperkirakan ada mengunjungi Antioquia, sehingga ada indikator waktu di situ. Nah, lalu di manakah? Diperkirakan ini memang beberapa tahun sesudah persidangan di Yerusalem, ada orang-orang dari Yerusalem yang pergi ke wilayah Galatia, dan mereka mengatakan bahwa mereka dari Yerusalem, dari Yakobus, ya, dari Yakobus yang adalah saudara Tuhan Yesus yang sedang menjadi gembala di Yerusalem. Dan berarti indikasi waktunya itu sekitar tahun, ya, 52-53, ya, kelihatannya begitu. Nah, ditulis dari mana? Ada banyak pendapat, ya. Ada yang berpendapat itu ditulis di wilayah waktu Paulus ada di Korintus. Ada yang mengatakan pada waktu Paulus ada di Efesus. Dan kelihatannya lebih condong pada waktu Rasul Paulus sedang ada di Efesus, ya. Jadi ini sesudah peristiwa sidang Yerusalem dan lain sebagainya. Jadi ketika Paulus ada di Efesus, ya, atau, ya,
pada saat Rasul Paulus ada di Antioquia sesudah putaran misi kedua, ya. Sesudah putaran misi kedua. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian kita lihat kira-kira ya secara garis besar, mungkin sebelum garis besarnya adalah ini wilayah Galatia. Ini Galatia ini yang disebut ini ya kepada ya jemaat di Galatia ya. Ini dari Rasul juga bukan oleh Kristus Bapa dari semua saudara. Di sini ada katakan ayat yang kedua akhir kepada jemaat-jemaat di Galatia. Memang tulisnya plural, jadi jemaat-jemaat di Galatia. Galatia itu satu provinsi. Nah, Galatia bagian utara itu ada sekitar 3 kota di situ, yaitu Tafium, ya, Ankira, yang sekarang ini mungkin jadi Ankara ya, Ankira dan Pesinus, ya. Kemudian di selatan itu ada Iconium, ada Listra, ada Derbe, ya. Kemudian ada Pisidia. Nah, ini kota-kota yang ada di provinsi Galatia. Nah, surat ini ditujukan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Jadi bukan hanya satu jemaat, tetapi kepada beberapa jemaat ya, di Galatia. Nah, isinya adalah untuk mengcounter. Ya, mengcounter rupanya ada orang datang dari Yerusalem, dari pihaknya Yakobus katanya, ya, yang mengatakan ya berbagai hal yang bertentangan dengan Injil. Rupanya jemaat di Yerusalem itu terkontaminasi oleh Yudaisme, sehingga jemaat Yerusalem menjadi jemaat Ebionit, jemaat yang menjadi ini gabungan antara Kristen dengan dengan ini Yudaisme ya, di Yerusalem. Dan mereka mengatakan pertama-tama ya yang kelihatannya yang di counter oleh Paulus di sini adalah mereka meremehkan kerasulannya ya, mereka meremehkan kerasulannya. Sepertinya dia tidak seperti 12 rasul yang lain yang dia bukan rasul ya, atau setidaknya otoritasnya dipertanyakan ya. Kemudian yang kedua, yang mereka menyerang Paulus juga dengan berkata bahwa Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus itu bukanlah Injil yang benar, ya, Injil yang masih kurang, gitu, ya. Jadi ini perlu disempurnakan oleh mereka, begitu, yaitu dengan memerintahkan orang-orang di Galatia supaya mematuhi hukum Taurat, mereka harus disunat dan lain-lain sebagainya. Dan kemudian jadi yang paling berat mungkin adalah Paulus mengcounter karena ini orang-orang yang datang ke sana mengatakan bahwa Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus itu bisa mencelakakan ya. Jadi tidak lengkap, jadi tidak utuh begitu. Jadi mereka mau mengatakan bahwa mereka punya itu Injil yang seutuhnya, full gospel gitulah. Punya Rasul Paulus itu tidak full gospel, half saja, atau ya pokoknya cuman sebagian saja. Nah, surat Galatia ini adalah surat yang khusus mengcounter ini. Ini surat yang luar biasa, ya. Surat yang paling disukai oleh Martin Luther. Bahkan Martin Luther menamainya Catherine, Catherine van Bora itu nama istrinya, karena katanya saya menikahi surat ini katanya. Karena apa? Surat ini mempunyai inti ya. Intinya adalah salvation by grace of God through faith in the Lord Jesus Christ ya. Keselamatan hanya oleh anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus ya. Jadi ini inti dari surat Galatia. Keselamatan hanya oleh anugerah Allah melalui iman dalam Yesus Kristus. Nah, sangat cocok dengan tema reformasinya Martin Luther ya, sehingga tidak heran kalau Martin Luther sangat-sangat
mengasihi surat ini sampai menyebut ini istrinya katanya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang kita akan membahas surat ini sehingga kita bisa mengerti pengajaran yang sangat penting yang terkandung di dalamnya. Karena rupanya melalui kasus-kasus menimbulkan gerakan, Tuhan menimbulkan gerakan kepada Rasul Paulus untuk menulis supaya di dalam perjalanan hidup dan di dalam perjalanan generasi demi generasi kekristenan, pasti ada pihak yang mengalami seperti yang dialami oleh jemaat di Galatia, jemaat-jemaat di Galatia itu, ya, bahwa kita cocok juga untuk menerima pengajaran ini, ya, membahasnya, memahaminya supaya kita jadi kuat. Oke, silakan Lilin membacanya dari ayat 1 hingga ayat yang ke-20 berapa itu? 24. Oke, silakan. Demikian firman Tuhan dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Karena kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa hanya Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah aku tegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia.
tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Iya. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita lihat sekarang Galatia, ya, Galatia kepada jemaat-jemaat di Galatia. Dari Paulus, seorang rasul, ya, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi jelas Rasul Paulus di sini ingin memberitahukan kepada jemaat di Galatia bahwa dia adalah seorang rasul dan rasul khusus Yesus Kristus, ya, bukan rasul jemaat. Dia dia utusan Yesus Kristus, dia bukan utusan jemaat Yerusalem, gitulah. Nah, disinilah ini otoritas kerasulan, ya, bahwa rasul itu utusan Yesus Kristus, rasul Kristus itu utusan Yesus Kristus langsung, ya. Sedangkan yang lain-lain semuanya itu adalah utusan jemaat, ya. Sekarang apalagi zaman sekarang, ya, kita ini utusan jemaat. Kalau Anda pergi menginjil ke Papua dari Jakarta, Anda adalah utusan jemaat di Jakarta. Oleh sebab itu tidak ada orang yang tidak berjemaat, gitu. Ya, ini adalah suatu kesalahan di mana ada pihak yang mendirikan semacam yayasan, lembaga begitu. Tuhan tidak mendirikan yayasan, lembaga. Tuhan mau mendirikan jemaat, ya. Dan jemaatlah yang memiliki otoritas untuk mengutus, ya. Jadi yang non jemaat itu yang yayasan, lembaga segala macam itu sebenarnya itu bukan dalam program Tuhan untuk dia mau mendirikan panti asuhan atau STT segala macam, bukan. Tuhan mendirikan jemaat, dan jemaat di dalam melaksanakan tugasnya secara efektif didirikan macam-macam rumah sakit, STT, panti segala macam, lembaga penginjilan segala macam itu didirikan oleh jemaat lokal. Jadi, prosedurnya jelas sekali. Tuhan mendirikan jemaat, ya. Jemaat mendirikan yang lain-lain untuk membantu tugasnya dalam melaksanakan amanat agung, gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, di sini dikatakan, ya, dia adalah seorang rasul yang bukan karena manusia, ya, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Jadi dia menjadi rasul bukan karena diminta oleh seseorang, bukan karena direkrut oleh seseorang, tetapi dia menjadi rasul oleh Yesus Kristus, ya, oleh Yesus Kristus. Nah, dan Allah, ya, Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi sumber atau peneguhannya, ya, peneguhannya sebagai rasul itu datang dari Yesus Kristus dan Allah, dan dari semua saudara. Dan surat ini dikirim dari dia dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, katanya, bersama-sama dengan dia. Ya, mungkin di situ ada siapa ternyata tidak dia sebut, ya, bisa jadi ada Timotius, ada Titus dan lain sebagainya. Nah, kepada jemaat-jemaat di Galatia, ya, jadi di provinsi Galatia. Nah, katanya, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah. Jadi ini adalah salam yang biasa. Rasul Paulus di dalam setiap suratnya selalu berkata, kasih karunia yang menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah juga menyertai kamu, ya. Ini adalah hal yang bagus sekali, Bapa kita, ya, dan dari Tuhan Yesus Kristus, ya, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Nah, ini sudah doktrin keselamatan masuk, ya. Yang telah menyerahkan dirinya, ya, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Wah,
untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang untuk yang sekarang ini. Nah, mengapa yang sekarang ini ya dunia sekarang ini memang jahat, itu nomor satu ya. Kita tahu bahwa makin hari bahkan makin jahat gitu ya. Jadi dunia ini kalau kita lihat ya banyak hal yang nggak masuk akal ya. Banyak hal yang nggak masuk akal ya, hukumnya tidak adil ya. Ini berapa tahun satu ini kesalahan dihukum di dalam undang-undangnya itu sendiri saja sudah tidak adil misalnya ya. Apalagi bagaimana mau diputuskan dengan adil, hakim dan lain sebagainya ya toh. Jadi dunia sekarang ini memang dunia yang jahat ya. Dunia yang penuh dengan keegoisan ya. Untuk membela suku, membela bangsa, membela kelompok, membela siapa saja yang ada hubungannya dengan aku ya, yang hubungan dengan aku itu dibela ya, dengan membabi buta ya. Mobil orang lain penyok nggak apa-apa asal jangan mobilku ya. Rumah orang lain terbakar nggak apa-apa asal jangan rumahku. Yang semua yang ada hubungan denganku ya. Anak orang lain mau mati mau hidup nggak ada urusan asal jangan anakku ya, istriku ya, bangsaku, sukuku ya, semua yang ada hubungan denganku ya. Karena inti dari dosa itu sendiri adalah egois ya. Manusia mengasihi dirinya sendiri. Nah, karena mengasihi diri sendirilah maka terjadi perkelahian, maka terjadilah pencurian, perampokan ya. Jadi memperkosa, membunuh dan lain sebagainya, itu semuanya adalah berpangkal dari egois, mengasihi diri sendiri. Oleh sebab itu Dr. Thiessen dalam bukunya ini Sistematika Teologi ya, dia berkata the essence of sins ya is selfishness ya. Jadi the essence of sins ya itu selfishness ya. Jadi ini keegoisan itu adalah hakikat dari dosa itu sendiri. Nah, dunia ini memang jahat ya. Nah, katanya melepaskan kita dari jahatnya, dari dunia jahat yang sekarang ini ya. Jadi dunia jahat yang sekarang ini. Dan kita yang sudah diselamatkan, kita terlepas dari dunia yang jahat ini. Kita tidak perlu mengorbit di situ lagi ya, mengorbit di dunia yang jahat, dan kita bisa memandang, kita bisa menilai dunia yang jahat ini dengan penilaian yang tepat ya. Kita bisa melihat dengan jelas ya segala kejahatan yang terjadi di dunia ini ya. Bahkan ya demi mencapai ku tadi ya, yang segalanya berpusat pada ku ya, itu orang sampai ya membunuh orang ya, bahkan membunuh orang sambil membunuh diri. Wah, itu luar biasa sekali ya. Jadi betapa dunia jahatnya. Nah, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Bagi siapa? Bagi Yesus Kristus yang telah menyerahkan diri ya. Kemuliaan selama-lamanya. Amin katanya. Ini adalah salam ya, salam dari Rasul Paulus di sini. Nah, kemudian dia berkata, aku heran ya. Langsung dia masuk ke poin di mana yang paling utama sekali, yang menjadi satu topik ya, mungkin yang sedang hangat di Galatia di sana karena ada kedatangan orang dari Yerusalem. Sehingga Rasul Paulus langsung masuk, katanya, aku heran ya bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu ya, berbalik dari Allah yang benar ya, berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus ya, oleh kasih karunia Mesias ya, telah memanggil kamu ya, jemaat-jemaat di Galatia, dan mengikuti suatu Injil lain katanya, yang sebenarnya bukan Injil. Nah, Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Injil lain yang bagaimana itu? Ya, Injil lain yaitu Injil yang ditambahi. Jemaat Galatia Jemaat Galatia kedatangan orang yang mengajarkan Injil yang ditambahi ya. Nah, hari ini ya kita tahu ya ada pemberita Injil yang ya tidak hati-hati kah, atau ada unsur kesengajaan kah, atau memang dia ya tidak mengerti Injil yang benar sehingga dia mengajarkan Injil yang salah.
sebagaimana dia mengerti, sebagaimana dia diajar ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Injil yang salah itu atau Injil yang lain yang Rasul Paulus katakan adalah Injil yang ditambahi ya. Jadi Injil itu harus pas. Dia tidak boleh ditambahi. Kalau dia ditambahi ya maka dia tidak bisa menyelamatkan lagi ya. Jadi sudah bukan hanya Yesus, tetapi Yesus plus plus gitu ya. Yesus plus plus nanti tidak menyelamatkan lagi. Di sini dikatakan bahwa ini jemaat Galatia mengikuti Injil yang lain ya. Injil yang lain. Pertama mungkin kita perlu tahu Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu dulu. Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah bahwa ada kabar baik. Injil itu kabar baik. Kabar baik bahwa manusia yang berdosa tidak disuruh untuk menyelesaikan masalah dosanya dengan kemampuan dirinya, menjalankan hukum Taurat. Karena kita tidak sanggup menjalankan hukum Taurat. Ya, kita melanggar satu saja, kita sudah menjadi orang berdosa yang harus dihukum. Ya, jadi kita ini orang berdosa yang harus dihukum. Ya. Nah, tetapi ya, hukuman itu kemudian diambil alih oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus dihukumkan menggantikan kita, sehingga kita barang siapa yang mau bertobat dan percaya kepada Yesus dengan segenap hati, maka tidak akan dihukum lagi. Sesimpel itu ya, seringkas ini ya. Jadi begini, kita manusia ini berdosa. Nggak usah banyak-banyak dosa kita. Satu aja, kita sudah menjadi orang berdosa. Dan dosa harus dapat diselesaikan, barulah manusia bisa masuk surga. Kalau dosa tidak diselesaikan, manusia tidak bisa masuk surga. Mengapa? Karena surga tempat yang maha kudus. Allah adalah pribadi yang maha kudus, maha mulia. Tidak mungkin orang berdosa menghampirinya. Dosa harus diselesaikan. Nah, satu hal yang manusia harus mengerti amat sangat itu adalah dosa selesai hanya dengan penghukuman. Sekali lagi, dosa selesai hanyalah kalau dosa itu dijatuhi hukuman. Tidak ada cara menyelesaikan dosa dengan rajin-rajin ibadah, dengan rajin-rajin bikin amal, dengan menghampakan diri atau apapun juga usaha manusia. Tidak bisa. Dosa selesai kalau dosa itu dijatuhi hukuman. Nah, itulah sebabnya Allah segera menjanjikan juru selamat ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kemudian ya sang juru selamatnya tiba, yaitu dihukumkan di atas kayu salib untuk menanggung dosa seisi dunia. Sebelum sang juru selamat tiba, Allah suruh manusia melakukan ibadah simbolik yang menggambarkannya, yaitu domba ditaruh di atas mezbah sambil pegang kepalanya mengaku salah, dombanya disembelih gitu. Itu menggambarkan ya bahwa dosa dijatuhi hukuman dan hukuman ditanggung oleh si domba itu. Domba ini hanya simbol. Domba ini mensimbolkan sang juru selamat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya Yesus Kristus tersalib di atas kayu salib menanggung dosa seisi dunia. Sekali lagi saya katakan menurut Alkitab, Injil Yohanes pasal 1:29, ya Ibrani pasal 1 ayat 9, ya, dan di 1 Yohanes pasal 2 ayat 2, bahwa Tuhan Yesus menanggung dosa seisi dunia, semua orang. Jadi tidak benar Tuhan Yesus hanya menanggung dosa orang pilihan saja, tidak benar. Tapi menanggung dosa seisi dunia, itu kata Alkitab. Ya. Nah, barang siapa yang mau dosanya dihitung selesai, dijatuhi hukuman, maka orang itu harus bertobat, ya, mengaku diri salah, mengaku diri saya sudah berdosa, saya menyesali dosa saya, itu bertobat. Ya. Kemudian mempercayai apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi dirinya, mengaminkan ini, ya, mengaminkan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya dengan berkata, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dihukumkan menggantikan saya dan saya hidup menggantikan Engkau. Engkau dihukumkan bagi saya hidup bagimu. Ya. Jadi hidup bagi
Yesus Kristus. Nah, ini Injil yang benar. Tidak perlu ditambah dengan apa-apa lagi. Tidak perlu ditambah dengan apa-apa lagi. Lalu datanglah ya orang-orang dari Yerusalem. Datang orang-orang dari Yerusalem. Itu orang Kristen yang mencampurkan kekristenan dengan Yudaisme. Datanglah orang di Yerusalem di situ. Kemudian ya mereka mengajarkan bahwa tidak cukup dengan itu. Tidak cukup dengan bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus saja. Mereka tidak bisa masuk surga dengan cuman itu. Jadi mereka mesti memberi diri mereka disunat, ya, kemudian menjalankan hukum Taurat. Nah, celakalah. Oh, Rasul Paulus mendengar itu tentu dia sangat-sangat sedih. Karena apa? Karena Injil yang ditambahi inilah yang sebenarnya akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Ya, Injil yang bukan Injil katanya, mengikuti Injil yang lain. Yang sebenarnya bukan Injil katanya. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Aduh, memutarbalikkan Injil Kristus. Katanya ya mereka punya itu Injil yang benar, yang penuh full gospel. Padahal itu bukan ya. Itu malah ini ya, Injil yang kacau balau ya, yang menambahi dengan ini ya, dengan sunat, dengan hukum Taurat dan lain sebagainya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini banyak orang ya, banyak pengkhotbah menambahi Injil yang saya katakan yang ada yang mengajarkan bahwa bukan hanya percaya kepada Yesus, ditambah lagi dengan yang macam-macam yang lain ya. Ditambah dengan percaya kepada Petrus, ditambah dengan percaya kepada Maria, ditambah dengan percaya kepada Yusuf, ditambah dengan ada penambahan pribadi orang yang dipercayai. Itu tidak benar ya. Itu Injil yang ditambahi gitu. Ada Injil yang ditambahi juga dengan apa tahu nggak? Injil ditambahin dengan baptisan. Nah, ini yang paling banyak menjerumuskan orang ke neraka ya. Banyak ya. Karena apa? Banyak pengkhotbah yang mengajarkan bahwa untuk masuk surga itu selain bertobat percaya kepada Tuhan Yesus perlu dibaptis baru bisa masuk surga katanya. Nah, ini salah besar, salah total. Dan masalah baptisan ini sudah menjerumuskan banyak orang ke neraka. Ya, pasti sudah banyak sekali di sana yang masuk karena menambahinya dengan baptisan. Nah, manusia tidak perlu dibaptis untuk masuk surga. Kita cukup bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, dengan iman yang benar, yaitu percaya bahwa Yesus telah dihukumkan di atas kayu salib menggantikan saya, sehingga saya tidak akan dihukumkan lagi karena Yesus sudah menggantikannya dihukumkan. Sekarang saya tiap hari mengucap syukur kepada Yesus Kristus. Nah, tetapi ada yang menambahkan bahwa tidak cukup dengan itu, perlu dibaptis baru bisa masuk surga katanya. Oleh sebab itu mereka rajin membaptis bayi, takut nanti kalau dia mati nggak masuk surga. Dan mereka juga rajin pergi ke rumah sakit membaptiskan orang yang sedang sakit di rumah sakit, takut nanti mereka keburu mati nggak masuk surga. Ini suatu kesalahan yang amat besar sekali. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Padahal Tuhan Yesus sudah mendemonstrasikan tidak perlu dibaptis untuk masuk surga ya. Dibaptis itu untuk menjadi anggota jemaat. Dengar baik-baik. Saya membaptis banyak orang ya, tapi bukan membaptis supaya mereka masuk surga. Saya membaptis supaya mereka menjadi anggota jemaat ya. Jadi dibaptis bukan masuk surga, untuk masuk surga, dibaptis untuk menjadi anggota jemaat, untuk menjadi murid. Jadi karena sekalian bangsa muridku dan baptiskanlah mereka. Begitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, tetapi banyak mereka yang mengajarkan demikian, sehingga ketika saya tulis di buletin Pedang Roh bahwa masuk surga tidak perlu baptisan, seorang ibu dari Sulawesi Utara, dari Manado, interlokal, dia telepon, dia marah-marah saya, tidak kasih saya waktu omong malah. Akhirnya sudah cukup lama dia marah-marah, saya dengar dia agak diam, saya bilang, "Boleh saya jelaskan, Bu?" Ya, dia diam. Saya bilang begini, Kalau masuk surga itu selain percaya Tuhan Yesus, bertobat percaya Tuhan Yesus, perlu ditambah dengan baptisan. Saya bilang, bagaimana kalau seseorang itu bertobat percaya Tuhan Yesus hari Senin, kemudian ya dia hari Senin dia bertobat percaya Tuhan Yesus, rencananya hari Minggu mau dibaptis, dan hari Sabtu dia mati, jadi dia nggak masuk surga karena nggak keburu dibaptis gitu.
Apa itu begitu yang ibu percaya? Saya bilang. Oh, dia agak diam. Ya, saya bilang kalau gitu banyak orang akan masuk neraka karena pendetanya terlalu sibuk. Katakanlah ada seorang sudah bertobat percaya Tuhan Yesus, dia bilang, Pak Pendeta tolong baptiskan saya. Pak Pendetanya bilang, aduh bulan ini saya mau keluar negeri ini, tunggu saya pulang ya. Nah belum sempat pulang nanti dia mati bagaimana? Nggak masuk surga. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh ya. Jadi Injil yang lain, Injil yang ditambahi, banyak orang masuk ke neraka karena percaya bahwa perlu ditambah dengan baptisan baru bisa masuk surga. Padahal Tuhan Yesus berkata kepada penjahat di sampingnya, hari ini juga engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus, katanya. Jadi enggak dibaptis. Kalau perlu dibaptis baru bisa masuk Firdaus, maka Tuhan Yesus pasti berteriak kepada Yohanes, Yohanes, cepat ambil airnya, mumpung dia masih hidup, gitu ya. Nah, tapi tidak. Nah, oleh sebab itulah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena tidak perlu ditambah dengan baptisan, ya maka ya sekarang orang yang sedang sakit sekarat di rumah sakit itu perlu dibaptis apa tidak? Tentu tidak, ya. Kita hanya perlu memberitakan Injil yang benar. Kalau dia kurang jelas, lalu dia mau minta dibaptis gitu, tolong dong, saya tolong dibaptis dong, ya. Atau bukan dia yang minta, malah dia nggak bisa minta lagi karena hidungnya ada selang semuanya gitu, ya tuh, ada pipa, keluarganya yang minta, tolong dong, ya tuh, bapak saya dibaptis. Ya pendeta jangan ikutin maunya mereka, ya kita yang mesti menjelaskan kepada mereka, ya, bahwa tidak membutuhkan baptisan untuk masuk surga, ya. Dia cukup bertobat dan percaya dengan segenap hati. Kalau mati gimana? Mati masuk surga, jangan khawatir, bilang mati masuk surga. Nah, jadi bukan karena ikutin maunya keluarganya supaya amplopnya tebal gitu, itu kan salah besar itu, ya. Itu nanti harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatlah ya. Jadi tidak boleh ditambah dengan percaya orang lain selain Tuhan Yesus, tidak boleh ditambah dengan baptisan, bahkan tidak perlu ditambah dengan perbuatan baik. Jadi saya orang Kristen harus berbuat baik, harus, tetapi saya bukan masuk surga karena berbuat baik. Justru saya sudah pasti masuk surga, saya sudah bertobat dan percaya Tuhan Yesus, maka saya berbuat baik. Nah, ini dua hal yang berbeda. Masuk surga karena berbuat baik, atau masuk surga sudah pasti melalui bertobat dan percaya Tuhan Yesus, dan sekarang saya berbuat baik. Atau bahkan tidak perlu ditambah dengan kerajinan melayani segala macam. Banyak pendeta kaget-kagetin jemaatnya, kalau nggak rajin-rajin datang kebaktian nanti nggak masuk surga, katanya. Kalau tidak rajin melayani nanti nggak masuk surga. Kalau nggak kasih perpuluhan nanti nggak masuk surga, katanya. Wah, sembarangan itu ya. Tidak boleh begitu, ya. Tidak boleh, ya. Nah, masuk surga itu adalah urusan bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Mengenai rajin datang kebaktian, justru orang yang sudah bertobat percaya kepada Tuhan Yesus datang berjemaat, ya, rajin berjemaat, bukan berjemaat atau kebaktian supaya masuk surga. Itu dua hal yang berbeda. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah lihatlah ya, ini Injil lain. Tetapi sekalipun, kata Rasul Paulus, ya, sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Wah, Rasul Paulus, ini kata terkutuk di sini bahasa Yunaninya itu anatema. Anatema itu kutuk yang paling keras itu, ya. Nah, jadi barang siapa yang membelokkan Injil lagi, terkutuklah dia. Jadi tidak boleh menambahi Injil, ya. Kita cukup memberitakan Injil yang benar, ya. Karenanya seperti yang telah kami katakan dahulu, ya. Sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, ya, terkutuklah dia. Bahkan malaikat pun datang, ya, memberitahukan Injil yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia di sana. Itu mereka tidak boleh percaya dan terkutuklah malaikat itu. Oh, di sini juga memberikan sebuah indikasi bahwa Tuhan tidak kirim malaikat lagi untuk memberitakan Injil. Apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab ini, Injilnya sudah benar gitu. Ya, kita sudah mempercayainya. Jadi barang siapa yang berkata malaikat datang kepadanya ngomong ini itu dan lain sebagainya, bahaya. Nah, itu justru Injil yang disampaikannya Injil yang bahaya, Injil yang terkutuk.
ya. Karena apa? Ya, itu Injil baru yang dibawa oleh malaikat. Waduh, bayangkan sudah 2000 tahun lewat, Injilnya sudah benar, sudah baku, sudah dituliskan. Sekarang datang malaikat, katanya dia diajak ke sorga dan dikasih tahu Injil ini, Injil itu lagi. Itu Injil yang terkutuk. Hati-hatilah. Ini firman Tuhan yang ngomong ya, bukan saya ya. Rasul Paulus ini bukan. Saya sih nggak berani ngutuk orang nih ya. Saya nggak berani ngutuk orang, tapi Rasul Paulus lah yang berkata bahwa terkutuklah dia, anatema katanya. Nah, katanya di sini ya. Jadi bagaimana sekarang katanya? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Nah, lihat ya, dia berani mengutuk siapa saja. Adakah saya mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Oh ya, jelas Rasul Paulus orang yang berani ya. Dia tidak memandang muka orang. Dia ya mengutuk ini malaikat sekalipun ya, malaikat ya terkutuk ya. Adakah ku coba ya berkenan kepada manusia untuk menjilat-jilat orang gitu? Oh tidak ya. Adakah kita memberitakan Injil dengan membelokkan Injil karena mau terima amplop? Wah, terkutuklah ya. Jadi jangan demikian. Justru kita mesti mengajarkan Injil yang benar ya. Oh, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya seringkali pergi mengunjung orang di rumah sakit ya, memberitakan Injil kepada orang di rumah sakit. Ya jelas ya, keluarganya tidak mengerti karena terpengaruh oleh gereja yang salah. Mereka minta tolong dibaptiskan Pak Pendeta. Oh, saya bilang nggak bisa ya. Dibaptis itu untuk jadi murid, untuk jadi anggota jemaat. Nah, lagi berbaring di sini nggak bisa jadi murid. Mau belajar apa? Di hidungnya ada selang, gitu. Di bagian bawahnya ada selang. Mau belajar bagaimana? Gimana cara kita ngajarnya di situ? Jadi dia nggak bisa jadi murid, dia nggak bisa berjemaat. Saya bilang nanti kalau dia sembuh, dia mau ke gereja, dia mau berjemaat, dia mau menjadi murid. Nah, saya baptisin dia gitu. Tapi sekarang di sini nggak bisa ya. Di sini bagaimana kalau dia meninggal Pak? Meninggal nanti dia pasti, kalau dia sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, dia akan masuk surga gitu. Dia akan masuk surga. Wah, katanya begitu ya. Nah, seringkali mereka cari pendeta lain ya, yang ya mau ikutin maunya mereka, lalu membaptiskan ya semau hati dia gitu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus. Nah, orang itu yang dibaptiskan itu bisa salah imannya. Karena apa? Habis dibaptis dia berpikir begini, aduh, saya sekarang ini masuk surga ini karena saya sudah dibaptis. Bukan karena saya bertobat dan percaya Tuhan Yesus, tapi karena saya sudah dibaptis katanya. Celakalah ya. Makanya tadi saya berkata bahwa baptisan banyak jerumuskan orang ke neraka. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian ayat 11 katanya, aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku ya, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Ya, betul. Itu Injil yang benar, itu Injil dari Tuhan. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Karena aku ini bukan sekolah tamatan STT Yerusalem, bukan gitu. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, dan aku bukan duduk di bawah kaki para rasul yang lain untuk menerima pengajaran, bukan, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Jadi Rasul Paulus bilang, aku menerimanya karena wahyu dari Yesus Kristus. Penyataan ini karena wahyu dari Yesus Kristus. Nah, sebab ya kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu. Dia cerita sedikit tentang hidupnya dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Oh, saya dulu malah orang yang menentang ini. Aku adalah orang yang pergi menangkap orang-orang Kristen di mana-mana, you know? Nah, katanya, dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku ya. Nah, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Apa yang mau Rasul Paulus katakan ya? Apakah mereka mau mencampurkan kekristenan dengan Yudaisme? Tahu nggak? Di dalam Yudaisme aku jagoannya gitu. Aku jagoannya di Yudaisme ya. Dulu aku ini orang Farisi ya. Ini bukan palang tanggung loh, enggak. Aku ini orang Farisi, aku jagonya agama Yahudi. Itu pun aku mengerti bahwa sekarang harus dipisahkan. Bahwa Yudaisme itu adalah sebuah bayangan. Yudaisme itu adalah ibadah simbolik yang Allah dirikan
untuk menunjuk kepada ibadah hakikat yang di depan itu. Jadi ya semua rangkaian ibadah Yudaisme itu adalah ibadah simbolik, sedangkan kemudian Yesus Kristus datang, dialah hakikatnya. Dan ya setelah hakikatnya datang, maka semua ibadah simbolik selesai tugasnya. Jadi sunat itu adalah sebuah tanda perjanjian antara Abraham dengan Allah, bahwa Allah Yehova pencipta langit dan bumi adalah Allahnya Abraham, dan semua anak cucu Abraham adalah menjadi umat Allah dengan tandanya apa? Yaitu disunat semuanya, disunat gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi Rasul Paulus mau berkata bahwa mereka bangga-bangga Yudaisme. Tahu nggak? Dulu saya lebih keras dari mereka. Saya belum pernah di situ. Saya ada di situ. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sama dengan ketika kasih seminar, saya berkata bahwa sekarang ini sudah tidak ada lagi nubuatan ya, karena firman Tuhan yang Tuhan sampaikan itu sudah cukup, sudah penuh sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21 itu sudah penuh, sudah selesai, dan tidak ada lagi nubuatan, maka tidak ada lagi bahasa lidah dan lain sebagainya. Banyak orang pikir bahwa saya itu nggak pernah tahu di dalam sana. Ya, sebelum saya mengerti akan semua ini, dulu ya saya adalah orang yang jingkrak-jingkrak di atas mimbar di sana, ya, ikut main band dan lain sebagainya. Tetapi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, setelah saya mengerti kebenaran, saya tidak bisa mundur dari kebenaran lagi ya. Saya tidak bisa melawan kebenaran, dan yang saya dapat perbuat hanyalah untuk kebenaran. Ya, cuman itu saja. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan Rasul Paulus berkata, ya kalau mau bicara soal Yudaisme, jelas saya jauh lebih tahu dari mereka ya. Dan saya tahu sekarang bahwa Injil Kristus ya itu adalah Injil Kristus, dan tidak perlu ditambahin dengan ibadah simbolik Yudaisme yang dia sebut di sini sebenarnya adat istiadat nenek moyangku ya. Jadi sunat itu sendiri anggap adat istiadat. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku, katanya, dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Nah, Rasul Paulus bilang, aku sudah dipilih. Rasul Paulus flashback agak aja, bukan dipilih pada waktu perjalanan di Damsik, tapi dia berkata dipilih sejak dalam kandungan ibuku. Di Efesus nanti dia berkata sejak dunia belum jadi sudah dipilih, katanya. Oh ya, kalau dilihat dari rencana Allah, itu bukan dipilih untuk diselamatkan, dipilih untuk menjadi rasul, dipilih sebagai sebuah alat ya, dipilih sebagai dasar fondasi jemaat ya. Tidak ada di sini masalah keselamatan. Dia dipilih sebagai rasul, sebagai fondasi jemaat ya. Dan kita pun dipilih di dalam jemaat gitu. Nah, ini bukan seperti yang diajarkan oleh Calvin ya, dan Calvinis itu ya. Kita tidak ada orang dipilih untuk masuk surga, dipilih masuk neraka. Kalau gitu Tuhan itu penjahat nomor 1 ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat katanya, aku tidak meminta pertimbangan manusia. Jadi bukan pergi tanya manusia, gimana, boleh enggak ya saya mau jadi rasul ya, bagian kalian terima yang ada pendaftaran rasul apa tidak. Oh, enggak begitu ya. Nah, juga aku tidak pergi ke Yerusalem untuk mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab, bukan belajar apa-apa di tanah Arab di sana ya. Muhammad belum lahir ya, masih jauh belajar. Dia pergi menyingkir di situ. Mengapa? Karena semua mantan temannya yang sama-sama menganiaya jemaat, semuanya mau cari Paulus, mau habisin dia ya. Nah, oleh sebab itu banyak kali ada orang ya yang bertobat menjadi percaya kepada Yesus Kristus, menjadi orang Kristen, perlu melarikan diri pindah ke tempat yang lain. Mengapa? Karena orang sekampungnya mau tangkap dia ya. Karena bahkan familinya juga mau bunuh dia
dosa katanya ya, segala macam. Ya, mengapa? Karena mereka ya tidak cinta kebenaran ya. Mereka bahkan tidak sanggup menyadari bahwa tindakan mereka itu menyebabkan bahwa membuktikan mereka itu salah, membuktikan bahwa apa yang mereka percayai itu salah ya toh. Sebab apa? Akal sehat kita memberitahukan kepada kita bahwa yang benar tidak memakai kekerasan, yang benar tidak memakai kekerasan. Yang benar itu membiarkan orang lain memilih, ya, membiarkan orang memilih, tidak memakai kekerasan. Ya, makanan yang enak hanya ditawarkan, tidak dipaksakan. Kalau dipaksakan itu jelas makanan tidak enak. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya, aku pergi ke Arab. Dia bukan belajar apa-apa di situ untuk menyingkir karena apa? Karena dia mau ditangkap, dia mau dimatikan oleh orang-orang yang tadinya satu bersama-sama dengan dia menganiaya gereja, terus sekarang dia tiba-tiba jadi sudah bertobat, jadi banyak orang tidak bisa ngerti, ya, tidak bisa faham, dan mereka membunuhnya, dan akhirnya dia lari ke Arab, di sana sembunyi, dan kemudian kembali lagi ke Damsyik katanya. Mengapa dia kembali ke Damsyik? Nah, jemaat di kota Damsyik lah yang paling tahu bahwa dia bertobat gitu, ya, yang paling mengerti bahwa dia sudah bertobat. Kalau dia pergi ke jemaat yang lain, mungkin jemaat lain masih ngeri sama dia. Bener nggak ini orang ini bertobat ini ya? Wah, bisa-bisa ini ya dia pura-pura gitu ya. Nah, lalu katanya 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem ya. Setelah 3 tahun kemudian untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Ya, nah dia katakan itu ya. Tetapi ya tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus ya. Adik kandung Tuhan Yesus itu Yakobus, tapi jelas tidak satu bapak. Nah, yang bapaknya Yusuf itu ya. Nah, di hadapan Allah ku tegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar katanya. Aku tidak berdosa. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia ya. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat ya Kristus di Yudea. Nah, mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Jadi gini, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam perikop ini ingin berargumentasi bahwa dia yang memberitakan Injil bukan Injil yang dia belajar dari para rasul yang lain. Kalau itu maka dia bukan rasul, tetapi dia dia tahu Injil itu adalah disingkapkan, ya, diwahyukan oleh Yesus Kristus langsung kepadanya. Dan dia tidak pernah pergi mencari rasul-rasul dan belajar kepada mereka dan lain sebagainya. Tidak. Semua kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang diajarkan itu semuanya diterima langsung dari Tuhan Yesus, karena dia adalah rasul Yesus Kristus. Tetapi yang sekarang ini, hamba Tuhan sekarang ini tidak ada yang jadi rasul, karena Tuhan hanya memanggil 12 orang rasul untuk menjadi saksi, ya, 12 rasul untuk menjadi saksi bagi ini semua yang dia perbuat, yang ikut dia sana kemari. Dan Rasul Paulus sebenarnya Tuhan panggil sebagai rasul bukan untuk menjadi saksi apa yang Tuhan Yesus perbuat, karena dia tidak ikut dia sana kemari, tapi Rasul Paulus sebagai rasul untuk menjelaskan Injil yang benar, untuk menjelaskan tentang kebenaran ibadah hakikat. Jadi zaman sekarang ini kita ada di zaman ibadah hakikat, bukan di zaman ibadah simbolik lagi. Kita di dalam zaman menyembah di dalam roh dan kebenaran, bukan menyembah dengan badan kita, tapi menyembah dengan hati kita. Dan kebenaran jemaat perjanjian baru semuanya Tuhan wahyukan kepada Rasul Paulus, dan bahkan menginspirasikan dia untuk menuliskan, sehingga hari ini kita akan mengenal doktrin dengan benar kalau kita rajin membaca surat-surat. Ya, membaca surat-surat itu kita akan mengerti doktrin yang benar. Nah, disinilah kita di surat Galatia inilah kita dapatkan bahwa Injil tidak boleh ditambah dengan apapun juga, bahkan tidak boleh ditambah dengan sunat, tidak boleh ditambah dengan baptisan, tentu tidak boleh ditambah dengan apapun. Kalau tidak boleh ditambah dengan sunat, ya tidak boleh ditambahkan dengan apapun juga yang lain. Siapapun yang menambahinya maka akan mencelakai dirinya sendiri dan mencelakai orang lain. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah ya surat Galatia pasal pertama. Kita sampai di sini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu.
sehingga kami bisa memahami Injil yang benar Tuhan. Kami telah diselamatkan. Puji syukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa membawa orang lain untuk diselamatkan oleh Injil yang benar. Dan belajar Injil yang benar. Dan bertekun di dalam Injil yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.